Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Maka memang sedaya alhamdulillah jemaah kaum muslimin alaikum warahmatullah. Allah Subhanahu wa taala pada sore kali ini Allah segala puji hanya milik Allah telah mempertemukan kembali kita di sebuah majlis yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah wasilah yang bisa benar kita nikmat dalam beribadah, yang bisa mengantarkan kepada husnul khatimah. Sungguh jemaah kaum muslimin, Imam Ibnu Rajab menyebutkan ketika bagaimana para salaf terdahulu selesai bulan Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah 6 bulan setelah selesai Ramadan dengan memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, taqabbal minna, semoga Engkau menerima amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karenanya jemaah kaum muslimin, para ulama menyebutkan kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian menjadi orang-orang rabbani dan janganlah kalian menjadi orang ramadhani. Apa itu orang-orang rabbani? Yang dia mengenal Allah tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Orang rabbani adalah mereka yang semangat dalam beribadah pada bulan Ramadan dengan sholat berjamaahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan tilawahnya, bahkan seluruh ibadah dia lakukan bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi berbeda dengan orang yang dikatakan Ramadhaniyin, orang yang hanya mengenal Allah bulan Ramadan saja, mengenal masjid hanya bulan Ramadan saja, mengenal tilawah Quran hanya bulan Ramadan saja, mengenal infak, mengenal qiyamul lail, orang tersebut hanya melakukannya pada bulan Ramadan, seakan Allah itu hanya Rabb Ramadan saja. Karenanya ingatlah jemaah kaum muslimin, barang siapa yang dia beribadah untuk Ramadan, sungguh Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi barang siapa yang dia beribadah kepada Allah, maka niscaya Allah itu akan tetap ada meskipun bukan hanya pada Ramadan. Karena jemaah kaum muslimin, para ulama ini sebagai penyemangat untuk kita
yang kita bahas menjelaskan tentang sebuah ibadah. Ketika menafsirkan Inna Ibrahim kana ummatan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummah, pemimpin, qudwah. Qanitan, orang yang dia selalu terus berada pada ketaatan dengan istiqomah. Hanifan, selalu condong ke dalam ketaatan. Walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Para ulama menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di waktu muslimin. Apa itu? Sebuah ibadah yang tidak bisa dilakukan siapapun kecuali beliau, hatta Nabi yang mulia sudah. Maksudnya apa? Sebuah perintah yang Allah hanya perintahkan kepada beliau dan tidak Allah perintahkan kepada Nabi yang lainnya, hatta Nabi kita Nabi yang mulia sudah. Apa itu? Membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Meski di sana dibantu putranya, tapi intinya Nabi Ibrahim beribadah membangun Ka'bah tidak Allah perintahkan kepada Nabi yang lain. Apakah pantas jika Nabi Ibrahim bersombong atas ibadah tersebut? Ibadah ini tidak ada yang mau melakukannya karena perintahnya khusus kepada orang khusus. Boleh sombong mungkin kalau orang yang ini boleh ada alasan gitu. Maksudnya ada alasan untuk sombong. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah sifati ummatan qanitan lillah hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Karena Nabi Ibrahim itu qudwah, maka Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba jika dia telah melaksanakan ibadah. Ini kondisinya hampir sama dengan Ramadan. Ramadan itu tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Tidak ada. Umat sebelum kita kalau perintahkan puasa 1 bulan penuh, tidak. Hanya kepada umat Nabi yang mulia saja ibadah ini diperlukan. Akan tetapi tadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka muslimin, kita tidak tahu ibadah mana yang Allah terima. Bahkan bisa jadi Ramadan berlalu dan ampunan untuk kita belum datang. Ampunan untuk kita belum datang karena ibadah kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya roja, pengharapan dan rasa takut kepada Allah ini harus dikedepankan ya Bapak. Seperti bagaimana para ulama terdahulu. Karenanya ingat, surga itu ada 8 pintu, dan setiap pintu hendaklah usahakan ada 1 pintu yang menyeru kita agar masuk ke dalam. Apakah ibadah sholat? Ada 4 pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu kalimul ghaib, ada pintu apalagi ar-rayyan, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar. Setiap pintu surga itu berbeda. Karenanya kata Syekh rahimahullah, kenali potensi mana kita bisa masuk surga. Ada orang yang dia banyak hartanya,
maka bisa jadi orang ini Allah berikan ya sebuah bekal untuk masuk surga dengan hartanya. Maka jangan tanggung untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. All out kalau istilah komentator bola itu all out. Ya. Andaikan dia tidak punya harta, saya tidak punya harta. Beras di rumah paling cekap kalau sadar. Tapi orang ini kuat untuk melaksanakan qiyamul lail, maka fokuskan dalam ibadah sunnah. Orang ini gak bisa ngebangun, harta gak punya, kekuatan untuk sholat malam tidak ada, bisanya puasa. Maka bisa jadi wasilah kita masuk surga itu adalah puasa. Atau ada orang puasa enggak bisa, puasa sunnah tidak bisa, mulai tidak juga untuk juga dengan harta tidak punya. Maka pahami potensi diri, karena sedikit kemungkinan, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita dipanggil dari pintu surga seluruhnya yang 8. Coba mana yang kira-kira kita pede dengannya. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ahli surga dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum fi qulubihim musyfiqun. Orang ahli surga ini Allah puji dan mereka itu adalah fi qulubihim musyfiqun, pada hatinya memiliki musyfiq, ketakutan. Kenapa demikian? Padahal mereka sudah masuk surga. Karena coba andaikan kita berpikir, pantas gak kita masuk surga Allah? Coba pantas gak ya kita masuk surga Allah? Kita ibadah itu karena pertolongan Allah. Kita menjauhi maksiat pula itu karena pertolongan Allah. Sedangkan kata Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya amal soleh laisa biwadin bil jannah. Sesungguhnya amal soleh itu ya tidak termasuk atau tidak bisa dijadikan sebagai iwad. Iwad itu apa? Alat tukar untuk membeli surga. Tidak ada ya. Hanya berdoa kepada Allah, dan saya ucapkan bagi seluruhnya sini para jemaah, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ya kesabaran lagi Idul Fitri itu 2 pekan ya. Oh, sawios. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jemaah kaum muslimin, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Tadhkiratus Sami. Dan saat ini jemaah kaum muslimin, seperti apa yang kita sebutkan, kita akan sedikit membahas tentang keutamaan ilmu dan ahli, yakni ulama, sedikit demi sedikit. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Sudah punya belum kitabnya? Sudah punya belum kitabnya? Coba dibaca, barangkali itu aja ya, satu aja yang Allah dari coba biar kita ya, ada dibaca. bisa mengenai ini anti
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ulama berada di atas orang-orang beriman yang tidak berilmu setinggi 700 derajat dan jarak antara dua derajat adalah 100 tahun. Masya Allah. Jemaah kaum muslimin, pada ayat ini yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kalian kerjakan. Pertama, dalam ayat ini yang kita ambil faedahnya, yakni apa? Harus mengenali ulama. Karenanya Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Ushul Sittah, usul yang 6, menjelaskan pada poin keempat bahwa kita itu intinya harus mengetahui ilmu, harus mengetahui ulama, dan harus bisa membedakan siapa yang menyerupai mereka padahal bukan mereka. Menyerupai mereka akan tetapi bukan mereka. Menyerupai ulama akan tetapi bukan termasuk ulama. Jadi harus tahu terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya Allah mengangkat derajat yang berbeda. Tapi yang jadi pokok permasalahan awal itu, siapa ulama itu? Siapa ulama itu? Karena dalam sebuah ajaran dikatakan, inna min asyrati sa'ah ayat tamisal ilma indal asadir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika bagaimana banyak manusia yang mereka belajar, yang mereka memiliki ilmu indal asadir, dari orang-orang asadir kerdil. Maka siapa asadir? Asadir itu adalah orang yang mereka jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Jadi istilah ada akabir itu ulama-ulama besar di sunnah. Makanya menurut sejarah, kapan istilah ulama sunnah itu semakin populer, yakni ketika di masa Imam Ahmad rahimahullah. Istilah ulama sunnah itu mengerucut kepada Imam Ahmad. Apakah ketika di masa imam-imam sebelumnya itu dikenal juga, akan tetapi tidak begitu mengerucut seperti zaman Imam Ahmad. Seakan-akan di zaman Imam Ahmad dulu bisa dikatakan tidak ada imam ahli sunnah yang bisa dijadikan sebagai sandaran perkataan dan perbuatan ketika itu kecuali adalah perkataan dan perbuatan Imam Ahmad. Karenanya jemaah kaum muslimin, ulama yang ahli syubhat dan ahli syahwat, ini adalah manusia-manusia yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah ini. Jadi kita harus mengenal dulu siapa yang dimaksud dengan ulama.
Jemaah kaum muslimin, Nabi yang mulia SAW menyebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli halafin dulu, akan ditanggung ilmu ini dari setiap generasi oleh siapa? Dulu, orang-orang yang adil, yanfuna inda tahrif al-ghal wa ta'wil al-jahil. Orang ini akan menghilangkan segala bentuk penyimpangan dan segala bentuk penafsiran yang jahil. Subhanallah. Jadi akan ada setiap generasi itu para ulama yang dikatakan sebagai ulama robbani. Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, Nabi SAW mengatakan, ya Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar apanya? Ya Ibnu Umar, dinaka, wahai Ibnu Umar, agamamu. Maksudnya apa? Wahai Ibnu Umar, perhatikanlah agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya agama engkau itu adalah dagingmu dan darahmu. Masya Allah. Fandur aman taqulu anil ladina istaqamu wa la taqulu anil mal. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya, maka engkau istiqomahlah, pegang teguh, dan jangan pernah kalian memegang seseorang yang dia selalu menyimpang, condong kepada penyimpangan. Ini dalam kitab Al-Kifayah fi Riwayat Al-Khattabi terdapat perkataan ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ibnu Umar, dinaka, innama huwa lahmuka wa damuka. Perhatikanlah agamamu. Sesungguhnya agamamu itu adalah apa tadi? Dagingmu dan darah. Artinya apa? Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, ini faedahnya kan Nabi itu memiliki perkataan jawami'ul kalim. Berarti agama itu Nabi tadi ibaratkan apa? Daging dan darah. Berarti kalau orang yang melupakan agama itu seperti bagaimana manusia yang memiliki daging dan darah. Apakah hidup? Tidak. Tidak akan pernah seorang itu hidup tanpa agamanya. Karenanya terdapat beberapa dialog antara manusia yang tidak percaya dengan adanya Allah dan dengan manusia yang percaya dengan adanya Allah. Saya berikan satu contoh saja. Imam Abu Hanifah, beliau pernah berdebat dengan seorang ateis. Seorang ateis itu apa? Yang tidak percaya adanya Tuhan. Apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah berkata kepada orang ateis, orang zindik, istilah agama orang zindik itu ateis. Wahai kau, apakah kau tahu daun tut? Saris hitut ya ada. Mendingan daun tut. Daun tut itu yang bilang makeunya, bapak mendingan daun sambut. Mendingan daun tut mah bingung enggak ya di Indonesia mau betul-betul. Tapi hampir mirip fungsinya seperti daun sapu. Kata Imam Abu Hanifah, antum tahu daun tut? Daun tut ini jika dimakan kambing maka yang keluar akan menjadi upami kambing dimakan jadi tak kira cihideur. Tapi kalau sari bunganya dimakan oleh lebah, apa yang akan keluar dari perutnya?
Tapi kalau ke bapak dituang, anu keluar. So, si eta, ya, si eta keluar. Maka kata Imam Abu Hanifah, daudut itu satu. Tapi kenapa ketika yang memakannya berbeda-beda, itu yang keluar juga berbeda. Kalau tidak yang mengaturnya, maka mustahil itu akan terjadi. Betul ya? Maka orang ateis ini dengan permisalan daudut tadi, dia kalah dalam perbuatan. Daudut itu satu, dimakan kambing jadi seperti itu, dimakan sarinya sama lebah dan dibadu, bisa makan sama bapak jadi seperti itu, si eta. Nah, terkadang orang ateis itu tidak bisa, dan memang rata-rata tidak bisa untuk diberikan dalil dari Al-Quran secara lafziyah. Mereka memiliki akal. Karena orang yang mereka mengedepankan akal, memang kaum muslimin, hatta dalam masalah ilmu, hatta dalam masalah keimanan, selamanya tidak akan pernah bisa mencapai puncak menjadi insan kamil. Contoh dalam doa itu perlu tawakal pengharapannya. Sedangkan ada manusia yang tidak bisa bertawakal kepada Allah. Siapa diantaranya? Yang pertama, yakni orang-orang seperti Ibu Sina. Yang kedua, orang-orang seperti Jahmiyah. Yang ketiga, orang-orang seperti Qadariyah. Yang ketiganya itu adalah melakukan penyimpangan dalam asma dan sifat Allah. Ada yang mengakui Allah memiliki asma dan sifat, asma tapi tidak meyakini adanya sifat. Ada yang mengakui Allah itu memiliki nama, tapi tidak memiliki nama dan sifat. Ini seperti Ibnu Sina itu, dia meyakini bahwasanya sesuatu terjadi, Allah tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah terjadi. Jadi kalau belum terjadi Allah tidak tahu apa. Ini Ibnu Sina. Dan sayangnya beliau dijadikan sebagai apa? Dalam ilmu kedokteran itu pionir. Padahal dalam segi akidah menghancur. Segi akidah menghancur benar. Ya. Nah, gimana kaum muslimin tadi? Ya. Tadi dikatakan tadi kita harus mengenal ulama. Sampai tadi Nabi mengatakan, ya Ibnu Umar, dinaka inna ma huwa lahu qawlan. Saking apa pentingnya kita mengenal ulama. Maka lakukan sekali membaca fatwa-fatwa ulama. Kalau misalkan kita belum bisa tahu bahasa Arab, baca yang kita terjemah dulu. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah athar Imam Malik pernah menyebutkan, la yu'khadul ilmu an arba'in. La yu'khadul ilmu an arba'in. Jangan pernah engkau mengambil ilmu dari 4 orang manusia. Jangan pernah engkau mengambil ilmu dari 4 orang manusia. Siapa itu? Safihin, mu'linin, safa. Orang yang dia suka mencela. Safi itu orang yang suka berkata kasar, kotor, suka melaknat. Safi, jadi perkataannya kotor. Makanya kita terkadang aneh, kenapa perkataan kotor kok datang ke majelis ilmu. Sedangkan Imam Imam Malik mengatakan jangan mengambil ilmu dari safihin mul'inis safa, orang yang terbiasa mencaci maki, ya, mul'in, dan juga suka melaknat kepada yang lainnya. Apakah itu melaknat ya dalam rangka serius ataupun melaknat dalam rangka bercanda?
perkata mesum, itu tidak boleh. Sajana dan seri ngaosna, aya pika serius, maka tidak boleh. Jadi ulama salaf mewanti-wanti. Kenapa demikian? Karena yang datang itu bukan pelajaran agama. Jadi nantinya jadi apa? Tontonan, bukan tuntunan. Sedangkan tadi Nabi mengatakan, ketika kita duduk di majelis ilmu, seakan-akan kita ini adalah sedang menyiapkan daging dan darah kita. Jadi jangan main-main tentang masalah agama. Yang kedua adalah apa? Tidak boleh ilmu itu diambil dari shahibul hawa yaitu ilaih. Orang yang dia ahli hawa nafsu. Jadi berkata dan ilmunya adalah hawa nafsu. Yaitu ilaihi, yang dia mengajak kepadanya. Yang dia mengajak kepadanya. Dakwah itu Pak, ya, mengajak manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada waktu ilaiyah. Dakwah mengajak agar diri sendiri itu banyak pengikut, ustadznya atau tokohnya. Maka ini keliru, tidak ada ikhlas. Ada yang ada waktu ilaina, mengajaknya ke dalam sebuah perkumpulan. Apakah itu mengajaknya kepada muasasah, ormas, KTK atau yang lainnya. Maka kalau agama ajaknya harus kepada illallah. Tidak boleh kita mengajak kepada sebuah kelompok. Yang harus kita dakwahkan adalah illallah, dan yang menjadi barometer adalah Allah dan Rasulnya. Jadi yang kedua ada istilah ada waktu ilaina. Yang ketiga adalah ada waktu ila syaitan, dakwah ke jalan syaitan, mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ada waktu ila dunia, mengajak dakwah tapi mengajaknya ke dalam masalah dunia, mengajak manusia ke dunia. Maka jangan tertipu, kita ini sedang mendakwahkan. Sedangkan yang benar adalah yang kelima, ada waktu ilallah. Ya, ada waktu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Malik, tidak boleh kita mengambil ilmu dari siapa? Rajulin ma'rufin bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana al-kadhib wa al-kisab. Kata beliau, orang yang dikenal pendusta, meskipun ya, jadi dikenal pendusta oleh manusia, meskipun dia tidak pernah dusta atas nama Nabi. Kalau masalah hadis, dia apa? Oh, ini pokoknya hadis ini sebelum yakin ini hadis Nabi, dia tidak mau menyampaikan, harus yakin dulu. Nah, tapi kalau berbicara dengan manusia, berdusta. Dan kita sering mendengar sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas nama Nabi, maka kalau persiapkan tempat duduknya neraka. Dia ini nggak mau berdusta atas Nabi, tapi berdusta di sekitar manusia. Maka orang yang seperti ini tidak boleh diambil. Meskipun kalau tentang masalah hadis dia benar mengatakan dari Nabi, tapi sering berdusta, maka itu adalah tanda tidak boleh diambil. Yang keempat, kata Imam Malik, wa rajulun lahu fadlun wasilah la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Orang yang dikenal memiliki keutamaan, orang yang dikenal memiliki kebaikan, akan tetapi la ya'rifu ma yuhadditsu bih, akan tetapi dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Ini benar atau tidak? Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah belajar agama atau tidak boleh belajar agama
karena agama itu adalah kata Imam Al-Bukhari, amba'ana wa akhbarona, kata Imam Bukhari. Yang namanya ilmu itu amba'ana. Amba'ana itu apa maksudnya? Itu ada sebuah sigoh lafaz hadis yang apabila amba'ana, akhbarona atau sami'na itu langsung dari gurunya, bukan dari bukan sendiri otoritas. Jadi ilmu itu dari dulu sama sekarang harus berkaidah seperti bagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu itu amba'ana wa akhbarana. Maksudnya apa? Langsung mendengar dari gurunya. Tidak boleh otodidak. Ilmu itu tidak boleh otodidak. Maka kalau ada ulama yang dikatakan otodidak, ini curiga. Saya di beberapa tempat mendapatkan ada manusia yang bisa hafal Al-Qur'an, tenghapalkan dalam satu waktu. Tenghapalkan. Ada juga yang hafal Quran dalam satu waktu, tapi tenghapalkan aja. Ternyata apa yang terjadi? Dia itu dimasukkan jin dalam tubuhnya. Jadi yang hafal itu jinnya, bukan dia. Setelah diruqyah, hilang jinnya dari badannya, maka dia nggak ingat apa. Dan ini terjadi seperti itu. Saya bisa mengajarkan jin kita apa ya? Kita apa Al-Quran? Ada yang terjadi. Dan ini benar-benar terjadi. Ya. Karena jemaah kaum muslimin, perkataan Imam Malik tadi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menangkap, sehingga para ulama seperti dalam kitab Taqrib Nawawi, ya, Taqrib Imam An-Nawawi, itu beliau menyebutkan tentang banyaknya hadis-hadis palsu yang tidak sahih, ya, yang mana bertebaran karena apa? Karena tidak mengenal siapakah di antara mereka yang harus dikenal sebagai seorang ulama. Jadi ini harus tahu kan kalimat tadi itu ya rahmatullah dari minkum wal utul ilma. Orang yang memiliki ilmu sebelum panjang kenali dulu ulama. Imam Ahmad bin Nazar, saya pernah menyampaikannya di sini tidak? Saya lupa di sini sudah saya sampaikan nggak? Imam Ahmad bin Nazar dalam kitab Syiar Alamun Nubalah Al-Dhahabi menyebutkan tentang biografi. Imam Ahmad bin Nazar sudah sampaikan belum? Sudah? Itu belum? Saya lupa di sini. Adalah seorang ulama yang beliau ini dikatakan di zamannya antara ilmu dan perkataannya itu selaras. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga jemaah kaum muslimin alaihissalam Imam Ghazali mengutip sebuah peristiwa yang dikatakan bersejarah yang nanti kita akan sambungkan dalam pembahasan ayat la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nanti kita akan bahas mungkin pekan depan, bulan depan insyaallah. Apa yang terjadi? Beliau ini seorang ulama besar di zaman. Beliau ketika itu kalau malam hari suka melaksanakan tahajud. Siangnya, paginya sampai malamnya itu selalu melaksanakan mengajar manusia dan juga mencari nafkah, terutama mengajar manusia karena beliau ulama besar. Apa yang terjadi jemaah kaum muslimin? Suatu ketika pada malam hari
Beliau sedang melaksanakan sholat di masjid. Dan Imam Ahmad bin Nazar ini, kalau dalam masalah fikih, beliau bermazhab Malikiyah. Mazhab apa? Malikiyah. Apa yang terjadi jemaah kaum muslimin? Yang terjadi ketika itu, ketika beliau sholat, Allahu Akbar, datanglah cahaya yang sangat terang. Kita memaham, antum wujud tahajud di masjid. Pas di payung antum tina tembok keluar cahaya. Jika kita kemana-mana, hati kita gimana? Wah, saya ini mendapatkan karomah. Saya mendapatkan karomah juga tidak? Atau inilah pertanda Allah menerima ibadah saya. Kira-kira gitu kan? Dan cahaya itu semakin terang. Dan dari cahaya tersebut ada sebuah perkataan yang keluar dari cahaya tersebut. Qaddamlani wajhi wa ana rabbukum, kata dia. Dalam cahaya tersebut dikatakan, sungguh engkau telah memenuhi wajahku dengan ketaatan. Jadi engkau Ahmad, engkau ini adalah orang soleh yang tidak ada satupun waktu kecuali engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam cahaya itu dikatakan, qaddamlani wajhi wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabbullah. Kira-kira gimana kalau terjadi kepada kita? Antum menganggap diri mendapatkan karomah. Ini pada muka praktek. Kira-kira. Tapi apa yang dikatakan Imam Ahmad? Dan Imam Ahmad ini adalah seorang ulama ahli hadis, muridnya atau orang yang berada di Madinah, Ahmad bin Hasan. Kan tadi mazhabnya Malikiyah. Nah, gaya fikih Malikiyah itu adalah fikih ahli hadis. Kalau gaya fikih Imam Syafi'i itu adalah ahli fuqaha, ahli fikih, bukan ahli hadis gaya fikih. Beda-beda itu. Beda-beda. Apa yang dikatakan yang Muhammad bin Nazar? Idhab mal'unun. Idhab ya mal'unun. Pergi engkau, wahai makhluk terlaknat. Sambil beliau meludahinya 3 kali. Idhab mal'unun. Idhab mal'unun. Sampai apa? Meludahinya 3 kali. Jadi aku tahu engkau ini adalah makhluk terlaknat. Artinya siapa? Setan, iblis. Apa yang dapat kita ambil faedahnya? Orang yang berilmu, orang ahli ibadat, godaan iblis itu akan lebih canggih daripada orang jahil. Godaan iblis itu akan lebih canggih. Contohnya siapa? Ini Imam Ahmad bin Nazar. Lebih canggih betul tidak? Canggih. Kata beliau karena memiliki ilmu yang luar biasa, paham akan beribu-ribu hadis, paham akan makna-makna Al-Quran yang dengan benar. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia meludahi cahaya tersebut dan mengusir cahaya tersebut, sehingga cahaya itu hilang dari hadapan. Inilah ulama yang harus kita ikuti. Karena jemaah kaum muslimin, Ibnu Abbas itu ketika kan Ibnu Abbas itu termasuk salah satu ulama Abadillah. Abadillah itu ulama yang diawali dengan kalimat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, itu ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Ibnu Abbas dulu, ya, itu tidak akan pernah menoleh siapapun, menoleh kepada siapapun yang mengatakan qala
maka beliau tidak mengenal. Kenapa demikian? Jemaah kaum muslimin, karena ya, ketika bertambahnya kaum muslimin, banyaknya kaum muslimin, maka semakin banyak manusia menjadi pendusta atas nama Allah dan Rasul. Sehingga Ibnu Abbas tidak pernah menoleh kepada orang yang mengatakan qala Allah atau qala Rasul kecuali orang yang beliau kenal. Kenapa demikian? Kalau yang beliau kenal, beliau tahu bagaimana silsilah orang ini, apakah silsilah ilmunya, apakah silsilah keluarganya. Artinya apa? Artinya memang ya kita harus belajar dari orang yang makruf dalam masalah. Sehingga ilmu sanad dalam agama kita itu sangatlah mulia. Ilmu sanad dalam agama kita itu sangat mulia sekali. Makanya saya sampai sekarang terus mengambil sanad ya dalam beberapa macam kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang lainnya, Tirmidzi, Abu Dawud atau kitab-kitab para ulama. Meskipun memang sebagian yang mengatakan nggak butuh lagi sekarang ilmu sanad, akan tetapi itu ciri khas agama kita. Nyambung dalam masalah belajar, termasuk dalam masalah sanad-sanad ilmuwan atau sanad-sanad kitab kitab, maka itu harus selalu tersambung, jangan sampai terputus. Andaikan terputus, maka sesungguhnya kita menghilangkan ciri khas umat ini, yakni dengan memiliki sanad. Jemaah kaum muslimin, alaikumsalam. Saya rasa sampai di sini dulu nih, jam 5 pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, memberikan kita sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih kenal dengan para ulama. Karena ya coba biasakan ya oleh kita selain duduk di majelis ilmu, maka banyak silaturahmi kepada para ahli ilmu. Silaturahmi di sini bukan berarti di majelis saja, tidak. Apakah itu kepada rumahnya, di rumahnya, ataupun misalkan ya beliau berada di mana, ya. Terutama kalau sini di Bandung, ya. Banyak silaturahmi, harus tahu kita mengenal para alim tersebut dan alim tersebut juga mengenal kita. Sebelum itu silakan ada yang bertanya. Atau lanjutkan dulu tambahan. Ada yang bertanya tidak? Nah, jemaah kaum muslimin, di dalam sebuah akad, dan ini tidak disandarkan kepada perkataan Nabi. Ini adalah perkataan para salaf. Ini akad yang datang dalam kitab Tarikh Baghdad. Sekali lagi, ini tidak disandarkan kepada Nabi. Ini bukan perkataan Nabi. Dalam perkataan tersebut dikatakan khiyar ummati ulama'uha. Sebaik-baik umatku adalah ulamanya. Wa khiyar ulama'uha fuqaha. Dan sebaik-baik ulama adalah mereka para fuqaha. Pada sini kita lihat ya. Masyhur di kalangan ilmu. Ada perbedaan ya, yang dikatakan ulama dan fuqaha.
istilah yang biasa dipakai bagi mereka ahli ilmu. Ahli ilmu tidak mengenal ilmunya apa, pan ilmunya apa. Akan tetapi ketika berbicara tentang fuqaha, maka ini berkaitan dengan faqih atau dengan ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu kan al-fiqhu wa al-fahmu. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kepahaman kita. Maka dalam masalah ilmu fikih itu tidak letterlek. Berbeda dengan ilmu seperti ilmu akidah. Ilmu akidah itu letterlek. Tapi ilmu fikih ada istilah misalkan maslahat dan musalah. Ada sebuah yang unik ketika bagaimana Imam Ahmad ditanya oleh seorang, "Wahai Imam, apa hukum menyelisihi orang awam?" Apa hukum menyelisihi orang awam? Maksudnya orang awam ini bukan ahli ilmu. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Haram hukumnya menyelisihi orang awam kecuali dalam perkara yang haram. Jadi tidak boleh kita menyelisihi orang awam kecuali dalam masalah yang haram. Artinya apa? Kalau itu hal mubah, maka sama. Ini kaitannya dengan sesuatu kebanyakan berkaitan dengan masalah dunia. Apakah itu cara berpakaian kita, ataukah mungkin dengan perkataan-perkataan, cara berkata kita, dengan catatan selama tidak jatuh kepada keharuman. Karena tadi Imam Ahmad ditanya, boleh tidak kita berbeda dengan orang awam? Karena di zaman ini sungguh yang dijadikan penarik bagi kaum muda terutama, atau di zaman ini seluruhnya adalah pembeda. Kalau beda pasti, jadi pengennya beda. Padahal beda itu bukan menjadikan sebuah rahmat. Justru yang menjadikan rahmat itu adalah apa? Al-ijtima', sama, berkumpul semuanya. Ya. Jadi al-jama'atu rahmah wal furqah adabah. Jadi kalau kita sesuatu ini ada kebiasaan orang awam, contoh kebiasaan orang awam. Apa contoh contohnya? Ini misalnya pakai sarung. Di sebuah tempat itu ada sebuah adat yang mana kalau misalkan ke masjid itu harus pakai sarung. Meskipun ini tidak bisa dipakai di tempat yang lain, beda-beda. Nah, ketika dalam masalah ini bisa dipakai dan tidak bertentangan dengan syariat, maka sebagai kefakihan seseorang dia sama dengan orang lain. Ya, berarti saya sekarang pakai sarung, enggak, biasa seperti ini. Hatta dalam masalah apa ini peci sama, silakan itu mau pakai mau yang bulat yang apa nggak jadi masalah. Tapi ketika kaidah ini ada, karena kembali dalam turunan al-adah mahkamah, kebiasaan umum itu bisa menjadi sebuah hukum dengan catatan selama itu bukan termasuk sebuah keharuman. Tapi toh ngiri nggak bisa kita dia pada biasa dia maka hal ini tidak boleh. Kalau yang berbau maksiat, maka itu tidak boleh. Andai kan sebuah yang berubah, maka itu lebih baik kita sama. Jadi belajar, ya itu maka sama. Karena jemaah kaum muslimin, kalian berkumpul, ya. Dalam sebuah athar, dikatakan, dan ini riwayat Imam Ahmad dari Anas
At-tafaqquhu fid din haqqun 'ala kulli muslim. Jadi memahami agama itu adalah hak bagi setiap muslim. Artinya sesuatu hal yang benar dan pasti bagi setiap muslim. Ada fata'allamu wa 'allimu. Ingat, maka kalian harus belajar, maka kalian akan mengetahui. Jadi belajarlah, maka kalian akan mengetahui. Wa tafaqqahu wa la tamutu juhalan. Dan belajar agar kalian bisa memahami tentang masalah agama dan jangan biarkan kalian wafat dalam keadaan jahil. Tidak boleh. Kalau istilah agama itu ada dalam Al-Quran yang biasa dipakai ketika khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa? Gimana? Awalnya gimana? Ya ayyuhalladzina haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu apa maksudnya? Muslim itu orang yang berpasrah kepada Allah dan berpasrah kepada yang benar ketika dia mengetahui tentang Rabbnya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya memahami agama ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Tidak boleh tidak. Ya, ini bukan hanya untuk para santri, tidak. Bapak boleh bekerja sebagai insinyur, ahli bangunan, arsitek. Akan tetapi ketika tentang masalah sholat, Bapak harus paham. Bapak boleh kegiatan tiap hari itu berdagang. Akan tetapi tentang sesuatu hal yang fardu, tentang masalah sholat, wudu, terus apa lagi, puasa, maka wajib diketahui. Kenapa demikian? Karena ketika yang ditanya ketika kita wafat adalah tentang agama kita, bukan tentang masalah berapa keuntungan toko kita tiap hari. Akan ditanya tentang masalah itu. Saya rasa cukup insyaallah sampai jam 11 ya. Sebelum tutup ada yang bertanya sekali lagi. Cukup insyaallah ya. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjaga keluarga semua. Ustaz izin bertanya Ustaz. Terkadang kita seringkali melihat bahwa keutamaan menuntut ilmu hanya saja seringkali itu kurang semangat gitu. Kurang semangat dan kadang-kadang betul dengan jalan karena dengan mungkin dibandingin dengan banyaknya kajian, pengen kesini. Mungkin nasihatnya bisa atau bisa komentar. Ada bukan sebuah bahkan banyak. Ada beberapa kitab yang diberikan judul Al-Futur. Al-Futur itu apa? Futur itu adalah ketika semangat kita ini turun. Dalam kitab dan banyak seperti yang saya tahu itu adalah Syekh Muhammad Hasan, Syekh Ahmad Farid, Syekh Sulaiman juga. Itu memiliki beberapa tulisan yang berkaitan dengan futur. Inti yang bisa disebutkan dalam masalah futur, mengobati futur yang pertama adalah dia memiliki tujuan. Karena kalau nggak memiliki tujuan itu gampang futurnya. Contoh seperti ini. Kenapa kemarin ketika beli motor penuh, bawa barang, anak istri mungkin, perjalanan panjang, jauh, panas, hujan, macet. Tapi kok mau? Semangat lagi, bahkan dinikmati macetnya. Kenapa?
karena dia memiliki tujuan. Jadi al-ghardu fil awal. Yang pertama itu tujuannya apa? Nah, sama ketika kita duduk di majelis ilmu, kita harus memiliki target. Kita duduk majelis ilmu harus memiliki target. Apa target Bapak sore ini duduk di majelis ilmu? Saya hanya mendengarkan saja, berarti Bapak belum memiliki. Nah, tentukan targetnya. Sekarang coba, kenapa panitia yang menyebarkan nama kitabnya, temanya pula, tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan siapapun ini kitabnya bisa dibaca di rumah, punyai dulu kitabnya, maka apa yang terjadi? Semangat ngajinya akan banyak faedah. Kata-kata Imam kata Syekh Fauzan, la tasdaghir ya bi faidatin wahidatin fi majalis ilmu. Jangan pernah menyepelekan sesuatu faidah yang kita dapat di majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan faidah yang kita dengar di majelis ilmu tersebut, justru itulah yang menjadikan wasilah kita istiqomah di atas ketaatan sehingga masuk surga. Bukankah banyak berbagai macam ketaatan itu ya timbul karena sebuah ucapan? Contoh misalkan Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari sampai menulis kitab Sahih Bukhari dari perkataan apa? Karena ada gurunya yang mengatakan, andaikan ada manusia yang mengumpulkan perkataan Nabi, tentu seluruh kaum muslimin bisa mengambil manfaat. Perkataan gurunya singkat, akan tetapi menjadikan motivasi bagi Imam Bukhari untuk apa? Mengumpulkan hadis. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau pula terinspirasi dari perkataan-perkataan para ulama yang mencintai perkataan Nabi. Sampai-sampai Imam Ahmad berkeliling dunia sampai 2 kali. Jadi Imam Ahmad itu berkeliling dunia sampai 2 kali. Untuk traveling bukan, tapi untuk mencari hadis sampai 2 kali. Apa? Punya tujuan. Makanya kalau Bapak punya tujuan, siapin bukunya, siapin catatannya, insya Allah. Jadi kalau istilah ngaji itu, kalau ngaji kuping mana yang Tuhan? Susah. Jadi harus memiliki apa? Tujuan pasti, targetnya apa? Targetnya apa? Karena tadi kalau sudah menjadi ahli ilmu, dikenal juga oleh ahli ilmu yang lainnya. Saya ingin menyampaikan sebuah athar ya. Pernah berkata Abdullah putranya Imam Ahmad, bila berkata kepada Imam Ahmad, ayu rajulin Syafi'i, siapa itu Syafi'i wahai bapak? Fa inni sami'tuka tuktharu minad du'a lahu. Sesungguhnya aku sering mendengar engkau mendoakan beliau. Apa dikatakan oleh Imam Ahmad, ya bunai, kana kasyamsi dunya, wahai anakku, sesungguhnya Imam Syafi'i itu seperti bagaimana matahari bagi dunia ini, wal afiyah lil badan, dan kesehatan bagi badan ini. Fahal hadhihi min khalq, apakah ada sesuatu yang bisa didustakan akan keduanya? Aw minhuma min audin, ataukah di antara keduanya? Maka ya, kalau kita punya tujuan, khusyuk, kalau istilah ayeuna harusnya khusyuk nulis gitu ya, itu akan dikenal ahli ilmu. Kalau dikenal ahli ilmu dan apa tadi? Didoakan. Terkadang kita lupa. Ya. Contoh misalkan antum ya. Antum pernah teringat gak akan seorang ahli ilmu, dan antum mendoakannya.
Berarti bisa jadi kenapa antum mendoakannya? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk antum berdoa dan ingat kepadanya. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan bukankah ahli sunnah itu a'lamu bil haq wa arhamu bil khalqi? Orang yang paling a'lamu bil haq, yang paling mengetahui tentang hak, dan orang yang paling hatinya arhamu bil khalqi, mencintai seluruh manusia. Itu ahli sunnah kata Imam Taimiyah. Ya, ahli sunnah itu a'lamu bil haq wa arhamu bil khalqi. Orang yang paling mengetahui kebenaran dan orang yang paling mencintai seluruh makhluk. Ini ahli sunnah. Yang kedua, setelah memiliki tujuan tadi, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memiliki teman yang memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Artinya kalau ada teman ini, kita selalu teringat dengan ilmu. Karena sahib, teman itu penarik. Kemanapun teman itu datang, maka kita akan tertarik, didorong, tertarik. Maka harus apa? Harus berusaha untuk memiliki teman yang sama-sama mencintai ilmu. Nah, tidak merupakan sebuah kejelekan jika misalkan kita bisa contoh ya, misalkan Bapak tinggal di mana, di perumahan pada subuh misalnya, kita bacakan, bukan membahas, kita bacakan Riyadhus Shalihin misalkan yang karya Syekh Al-Hilali itu ya, ada terjemahnya kan, baca satu orang satu penjelasan, satu halaman lah maksudnya, dengarkan giliran, maka itu akan menjadi pengingat semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, selain teman adalah apa? Bi'ah, lingkungan kita yang membawa kita untuk datang kepada majelis ilmu. Jadi dekatilah beberapa tempat atau sebuah tempat yang itu menjadikan pengingat kita untuk duduk di majelis ilmu. Ya, yang seperti itu. Yang keempat adalah belajarnya harus bertahap. Jadi jangan dicomotan langsung. Coba naros, Bapak tuang bala-bala raos, nembetina digoreng mahal kene. Tapi ketika bala-bala ini dikasihkan ke bayi, kira-kira bagaimana? Orok berem dipasihan bala-bala. Jadi apa? Modorot. Maka ada perkataan, to'amul kibar samus sighar. Makanan orang dewasa itu menjadi racun bagi anak-anak. Ya, gitu kan. Jadi termasuk kita harus mengukur diri ini, kita bukan untuk hal-hal yang ini gitu. Jadi harus belajar seperti bagaimana para ulama belajar. Artinya bertahap. Jadi bertahap yang kecil. Yang kecil itu apa maksudnya? Misalkan ya, kalau pas misalkan kita Safinah ya, misalkan ya Safinah, kemudian Abu Suja ya. Terus kalau fikih, kalau akidah yang lainnya. Jadi jangan kalau ngaji itu jangan dicomotan gitu. Jangan dicomotan. Ini gaya yang keliru. Kalau ngaji dicomotan, tapi kalau ngaji harus bertahap. Artinya yang dasar itu mengokohkan. Ya, yang dasar itu apa? Mengokohkan. Ya. Saya rasa tentang masalah futur pernah saya bahas juga, coba lihat di jalur ngaji satu di sana. Jadi bahas panjang atau ketika menurut Muslim Camp saya bahas selama 2 hari berturut-turut. Silakan di komunitas. Tapi intinya poin-poin tadi insyaallah. Saya cukup insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan
Dan saya minta Bapak, karena ini kitab memiliki bukunya, murojaah kembali apa yang kita sampaikan, nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu lagi. Karena selamanya tidak akan pernah bisa kita mendapatkan ilmu kecuali kita ini benar-benar menjadi ahli ilmu. Ya paling tidak itu menyerupai, paling tidak apa? Menyerupai, insyaallah. Karena nanti sekarang kan nggak ada yang ditanya sama saya, betul. Ngajinya juga baru 2-3 pertemuan di sini kan? 3 ya? 3. Makanya belum ada saya tanya. Tapi nanti, Pak, apa dari keutamaan ilmu? Nah, Bapak baca ya rafa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Belum ditanya sekarang, tapi nanti ditanya. Nanti setelah beberapa masa kita akan tanya hadis atau dalilnya insyaallah. Cara cukup demikian. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi